Haleluya. Saya bersyukur sekali kita bisa malam hari ini kembali memuji dan menyembah Tuhan. Memang hari-hari ini Tuhan minta kepada kita semua untuk banyak memuji, banyak menyembah Tuhan, banyak meninggikan nama Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Karena gak ada jalan lain. Perlindungan yang sempurna, yang sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saat kita mencari wajah Tuhan, saat kita mencari wajahnya, duduk di kakinya, saya percaya semua kita akan mengalami bagaimana Tuhan menjamah, bagaimana Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ya, memang tidak ada yang instan pada saat masalah di depan kita belum selesai. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa ada damai sejahtera ilahi yang begitu luar biasa yang membuat kita tidak mengalami kepanikan. Ada suatu ketenangan, ada satu kekuatan yang membuat kita bisa bertahan. Bukan karena kita buat-buat, tetapi karena Tuhan yang memberikan sumber kekuatan itu kepada kita. Nah, waktu saya mempersiapkan apa yang mau saya sharingkan malam hari ini, saya diingatkan tentang satu keadaan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel, boleh kita buka di dalam Kejadian 30, Ulangan 31, ya, sangat memberkati sekali sharing firman Tuhan malam hari ini. Ulangan 31, kita baca saja Bapak Ibu Saudara ya. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Nggak banyak. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan, teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah
hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya baca ayat kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat dikuatkan sekali dari keseluruhan ayat ini. Tetapi yang menjadi fokus saya malam hari ini ayat yang ke-6. Apa itu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Malam hari ini, kepada kita semua, diingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Setiap kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya juga, semua kita sedang mengalami goncangan, banyak goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam segala sesuatu, saya sangat ingat sekali bahwa goncangan yang terjadi hari-hari ini, itu akan membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Sekali lagi, goncangan yang terjadi hari-hari ini, itu akan membawa setiap kita semakin dekat sama Tuhan. Karena nggak ada jalan lain. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, itu bisa dihanyutkan. Kita bisa terhilang. Saya barusan tadi sharing dengan istri saya, dan istri saya juga ternyata baru sharing juga dengan beberapa rekan pelayan melalui WA. Dan dikatakan banyak yang mulai give up, banyak yang sudah mulai menyerah hari-hari ini dengan keadaan maupun situasi yang sedang terjadi. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Satu hal, kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana jam-jam dan waktu-waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak banyak duduk di kaki Tuhan, ya, begitu jawaban doa kita, begitu pergumulan kita belum dijawab sama Tuhan, belum kita dapatkan, apa yang terjadi? Bisa kita menjadi orang-orang yang cepat putus asa. Tapi pada saat kita datang sama Tuhan, firman Tuhan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah yang kita sembah itu. Seperti pujian yang kita angkat tadi. Bila ku buka mataku dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini waktu yang tepat, ini saat yang tepat, hari-hari yang tepat. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan itu lebih lagi. Bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah itu. Dia tidak bisa diatur dengan waktu kita, karena dia punya waktunya sendiri. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Oleh apapun juga. Oleh keadaan keuangan kita yang hari-hari ini mulai nipis nih. Ayo, berapa banyak di antara kita yang keuangan sudah mulai nipis. Kenapa? Karena mungkin, pekerjaan mulai nggak dapet, ada yang hilang pekerjaan, ada yang lain dan sebagainya lah. Yang gajinya dipotong separuh, masuknya mulai setengah bulan saja, yang lainnya diliburkan. Mulai, menakutkan mungkin. Ya, betul. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Dia Allah Alfa dan Omega. Dia ada di hari ini, di mana keadaan kita yang mungkin sedang mengalami kegalauan, kekurangan, tapi Dia Allah juga yang sudah ada di ujung sana. Pada saat kemenangan itu sudah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Dia sudah tahu kemenangan itu bagian kita. Kemenangan itu sudah jadi milik kita. Dia sudah tahu. Tuhan bilang, ikuti saja. Ikuti saja. Nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah lirik kiri, nggak usah lirik kanan. Sama seperti istri Lot dikatakan, pada saat goncangan itu terang datang, hukuman sedang datang, nggak usah lihat ke belakang, lihat ke depan, lari terus. Tapi istri Lot lihatnya ke belakang, noleh. Karena marah dia, kena hukum. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Karena mereka siapa?
keuangan, corona, dan lain sebagainya. Jangan takut, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia berjalan menyertai kita, Allah Immanuel. Dia pegang tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku nggak ngerasa apa-apa, nggak dipegang Tuhan. Makanya kita mesti lebih banyak lagi duduk di kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ngalamin, bisa merasakan, bisa ngalamin, bisa ngerasakan. Banyak duduk di kaki Tuhan, dengar Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Nya. Katakan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah kita luar biasa. Dia luar biasa. Dia sungguh luar biasa. Dia sungguh ajaib. Dia sungguh besar. Dia mulia. Akan tutup dengan ayat ini. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia di depan kita, Allah Alfa dan Omega itu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Katakan amin. Katakan amin. Aku gak takut, aku gak patah hati. Ya, enggak. Karena Tuhan katakan, jangan takut. Jangan gemetar. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia ada di awal nih. Dan dia ada di akhir. Dia sudah tahu semua. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang sama Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak nyembah Tuhan. Saya punya jemaat orang tua, ya, dan mereka baru-baru percaya sama Tuhan, belum terlalu lama. Mereka sudah tua, suami istri, dan anak-anak mereka sudah bekerja dengan baik di luar kota, tidak di tempat kami. Mereka belajar untuk berdoa. Cara doanya sederhana, mengungkapkan doa yang sangat sederhana. Pertama mereka bingung bagaimana cara berdoa. Saya bilang, Bu, ngomong saja apa yang ibu mau ngomong sama Tuhan. Nggak usah bingung. Sama seperti ibu ngomong sama saya, ibu ngomong saja. Utarain aja. Tuhan, saya lagi bingung. Ini kok begini usaha. Tuhan, kok saya belum sehat. Kapan saya sehat? Ngomong begitu saja. Karena Tuhan hari demi hari akan mengajarin kita seperti apa sih berkata-kata dengan Tuhan. Kita akan menikmati bersenda gurau, berkata-kata dengan Tuhan. Kita akan nikmati. Saya ada satu kata yang dulu begitu luar biasa mau saya tanamkan juga. Terus dalam hidup saya. Kecanduan akan hadirat Tuhan. Kecanduan akan hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami itu semua? Pada kita mulai datang di hadirat Tuhan, terus kita harus paksa diri kita untuk mau datang dalam hadirat Tuhan. Nikmati terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Raja Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangin, kalau kita bisa mikirin, bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seorang raja yang punya kemewahan yang begitu dahsyat, harta yang wow, nggak terhitung kali ya, nggak punya serinya, berkata lebih baik nih duduk di kaki Tuhan daripada ya, menikmati harta yang bergelimpangan itu. Ini bagaimana kita kalau mau mengalami kecanduan akan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai permasalahanmu, jangan sampai kebutuhanmu, jangan sampai apapun itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan.
Malam hari ini, saya mau ngajak kita semua, ingat, Tuhan katakan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Dia Allah yang memegang hidup kita, Allah Alfa dan Omega. Dia menyertai kita, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jangan takut. Karena Yesus sudah berkemenangan. Sudah memegang kemenangan itu. Kemenangan itu dialah Yesus itu sendiri. Oleh karena itu malam hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkanlah penyembahanmu kepada Tuhan. Tinggikan Tuhan. Saya mau berdoa bagi kita semua yang mungkin sedang mengalami kegalauan atau apapun namanya. Saya mau berdoa bagi kita semua, biar kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita malam hari ini dan mengangkat semua kegalauan kita, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita itu di dalam kehidupan setiap kita. Bapakku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang ikut live streaming malam hari ini. Tuhan, ku berdoa ketenangan, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga itu Tuhan. Pentakosta ketiga itu Tuhan. Pentakosta ketiga itu Tuhan. Biarlah tercurah dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Pentakosta ketiga itu Tuhan. Tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kelepasan, pemulihan malam hari dalam kehidupan setiap umatmu dimanapun mereka berada. Semua kami Tuhan. Sehingga malam hari ini kami menutup malam hari dengan sukacita, dengan senyuman, dan menikmati istirahat kami. Karena firman Tuhan berkata dalam saat istirahat kami pun Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, aku berdoa bagi yang sakit. Tuhan, bila mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan keluargaku ini. Kesembuhan, kelepasan, kesembuhan, kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kelepasan, kesembuhan, kelepasan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati secara keuangan mereka Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus membuatnya berhasil, beruntung, berhasil, beruntung, berhasil, beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus semua anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga tidak ada satupun virus, bakteri atau apapun yang bisa mengganggu kehidupan anak-anak-Mu ini. Ditutup bungkus semuanya dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk malam hari ini. Kau memberkati kami semua. Kau mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang merupakan dari GBI-nya Pak Niko, alangkah baiknya juga mengikuti apa yang Pak Niko katakan bahwa ditutup dengan perjamuan kudus. Ya, karena ini live secara umum saya tidak menyediakan anggur perjamuan dan roti, tapi setelah ini saya akan tutup juga dengan anggur perjamuan dan roti. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua bagi yang ada di dalam anak Pak Niko GBI Gatot Subroto, alangkah baiknya tutup dengan perjamuan kudus dan roti. Puji Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang setia
sama-sama kita boleh memuji menyembah. Saya juga bersemangat juga karena Bapak Ibu Saudara ikut terlibat dalam doa puji penyembahan ini, sehingga saya juga diberkati dengan luar biasa malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk nyembah bareng berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.